Baiklah para sahabat Sisi Channel, kali ini kita akan bahas sesuatu yang beda dibandingkan pada video sebelumnya. Biasanya dalam channel ini banyak menampilkan video musik, tetapi kali ini kita bahas ataupun menampilkan video tentang politik. Dalam spesifikasi kali ini yaitu para calon presiden kita yang akan dipilih pada 14 Februari tahun 2024. Sama-sama kita ketahui terdapat 3 pasangan kandidat calon presiden dan wakil presiden, yaitu nomor urut 1 ada Anies dan Muhaimin, nomor urut 2 ada Prabowo dan Gibran, serta di nomor urut 3 terdapat Ganjar dan Mahfud MD. Dalam video kita saat ini bahasanya khusus ya kepada para petani yang belum menentukan pilihan. Semoga setelah menonton video ini bisa meyakinkan Anda para petani untuk memilih pemimpin atau presiden yang mampu mengangkat perekonomian para petani sehingga ke depan bisa lebih makmur. Negara kita sejak dahulu kala dikenal negara agraris atau negara dengan jumlah lahan pertanian dan petani sangat banyak. Tetapi sampai saat ini petani selalu menjadi kelompok yang miskin. Kalaupun ada yang berhasil itu jumlahnya sangat sedikit atau sangat minim. Sementara untuk sektor lainnya cenderung lebih cepat ataupun lebih banyak yang berhasil dalam meningkatkan perekonomian. Artinya bisa kita simpulkan sampai saat ini tidak ada pemerintah yang serius dalam mengurusi pertanian. Dari ketiga capres yang ada, pasangan Anies Muhaimin atau Amin adalah satu pilihan paling tepat untuk serius dalam mengurusin pertanian. Hal ini dapat kita lihat secara jelas dan detail ya dalam misi yang pertama di bagian ke-1 tentang kemandirian pangan, di mana mereka akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian. Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan dengan teknologi terkini termasuk alat pengering atau disebut dengan dryer, serta membangun fasilitas gudang untuk menurunkan tingkat kehilangan, tingkat penyusutan, dan menjaga kualitas panen, serta mengatur suplai terutama di saat musim panen dan musim kekurangan. Nah, untuk menjaga stabilitas harga. Melaksanakan revolusi agromaritim di mana untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani, diantaranya melalui 3 hal. Yang pertama, pemberian kepastian untuk pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani, termasuk melalui kontrak farming. Peningkatan stabilisasi harga jual hasil panen, termasuk melalui optimalisasi resi gudang. Dan yang ketiga ini adalah menyediakan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun, dan peternak pada setiap tahapan produksi. Meminimalkan impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi resiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik. Mendorong diverifikasi bahan pangan berbasis produk lokal. Memperkuat riset dan inovasi bibit, benih, dan pupuk, serta memfasilitasi penerapan hasil riset nasional di lapangan. Membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi.
menyediakan penyuluh pertanian di setiap desa untuk membantu petani mempraktikkan teknik pertanian terkini dan terbaik melalui program Bahu Desa, Bantuan Hukum dan Usaha. Menyebarkan tenaga kerja produktif dan meningkatkan produksi pangan untuk memanfaatkan momentum bonus demografi. Melaksanakan kebijakan afirmasi bagi petani untuk memperoleh akses terhadap lahan. Melaksanakan industrialisasi sektor pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Melaksanakan transformasi kelembagaan guna memperbaiki koordinasi sektor pangan antar kementerian dan lembaga, terutama antara beberapa fungsi di bawah kementerian yang mengurusi perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, budidaya, dan kehutanan. Dengan pertama, membangun tata niaga yang adil dan efisien. Kedua, mendorong riset, inovasi, dan industrialisasi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Ketiga, mengakhiri praktik monopoli bibit, pupuk, pakan ternak, dan penyerapan produk. Keempat, memfasilitasi para pekebun untuk melakukan peremajaan tanaman, terutama karet, kopi, coklat, dan sawit. Yang selanjutnya ini memberi kemudahan sertifikasi peternakan bagi peternak. Kemudian mengefektifkan peran penyuluh untuk memastikan para petani bekerja dengan teknologi dan cara terbaik. Yang selanjutnya memberikan kepastian terwujudnya ekosistem usaha yang saling mensejahterakan bagi koperasi dan korporasi. Selanjutnya menerapkan sustainable forest management dan menghentikan deforestasi hutan terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua untuk mempertahankan fungsi sebagai paru-paru dunia. Dan yang terakhir ini memastikan kepastian pengawasan untuk membentuk pasar yang adil. Tentu misi itu saat ini hanya sebuah tulisan. Maka kita perlu memastikan apakah hal itu bisa terrealisasi atau tidak, sehingga tidak menjadi tulisan semata. Cara untuk memastikan, maka kita perlu mempelajari track record atau pengalaman selama memimpin Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan kota yang tidak memiliki lahan pertanian, kalaupun ada hanya sedikit. Selama menjadi gubernur, Pak Anies melakukan kerjasama dengan daerah lain yang memang memiliki kelompok tani. Kerjasama yang dibangun adalah dengan kontrak farming, yaitu pemerintah Jakarta membeli hasil panen petani untuk warga Jakarta. Petani tenang, sudah ada pembeli dengan harga baik, warga Jakarta pun tenang karena sudah ada bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah keterangan tentang pengalaman Pak Anies terkait kontrak farming dengan para petani. Apa artinya kontrak farming? Kontrak farming itu bukan mengontrak petani sebagai buruh, bukan. Tapi petani melalui Gapoktan atau melalui koperasinya itu menghasilkan produksi beras, gabah ya. Kemudian ada pembeli yang memiliki kontrak kerja selama tahun yang disepakati. Kami pernah mengerjakan itu, ya Icur, di Jakarta. Jadi kami di Jakarta itu kan nggak punya sawah, tidak punya produksi beras. Jadi kami bekerja sama dengan Gapoktan, dengan koperasi, kerjasama kontrak 5 tahun, disepakati range harganya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, selama 5 tahun. Nah dengan adanya kontrak itu, petani itu menanam dengan rasa tenang, karena dia tahu sudah akan ada pembeli. Dan kami di Jakarta tidak khawatir karena kami tahu kami akan dapat pasokan dengan harga yang range-nya sudah disepakati. Tapi kita tidak perlu percaya sampai 100% terkait pernyataan tersebut. Sebagai pemilih yang cerdas, maka silahkan Anda mencari kebenarannya lewat berita ataupun informasi yang dapat dipercaya. Bila perlu,
Jika Anda memiliki keluarga atau kolega yang tinggal di Jakarta, Anda perlu juga untuk memastikan tentang berita tersebut sehingga Anda sebagai petani memiliki harapan yang baik untuk 5 tahun ke depan. Untuk video kali ini kita cukupkan bahasannya. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul memiliki keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani. Saatnya para petani menjadi bagian utama dalam memajukan bangsa Indonesia. Tentunya para petani harus menjadi makmur sehingga kita anak cucu generasi bangsa ke depan menyebut dirinya sebagai petani dengan sangat bangga. Dan negara agraris bukan sekadar teori yang diucapkan di bangku sekolah atau di kantor semata. Yang suka video ini silahkan di like dan subscribe serta bagikan juga sehingga para petani yang lain memiliki pijakan untuk memilih pemimpin yang pro petani untuk 5 tahun ke depan.